Halo, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang baik bagi kita, di mana kita mengakhiri tahun ini dengan penuh ungkapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan bagi kami, bahwa pada saat ini kami berada di penghujung tahun. Itu semua karena kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama membuka Alkitab dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mulia dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan memiliki sebuah identitas sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Minggu lalu kita telah memperingati bersama akan lahirnya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Hal itu sebagai wujud kasih Allah dan bukti bahwa karya Allah telah nyata bagi kita. Maka keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sudah digenapi bagi kita, dan hal itu tidak membuat kita menjadi ragu untuk terus percaya kepada Allah. Sebagaimana kita memiliki identitas yang sama, yaitu sebagai pengikut Tuhan, orang-orang yang berada di dalam Kristus, maka hal itu membuat kita memiliki tanggung jawab untuk mulia dalam kehidupan sehari-hari. Mulia dalam kehidupan sehari-hari ini bukan hanya berbicara tentang cara kita mengelola rohani kita, Bapak Ibu, tetapi hal ini berkaitan tentang cara hidup sehari-hari, tindakan kita, cara hidup kita, kekudusan hidup kita, tutur kata kita. Apakah semuanya ini menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah semua yang kita lakukan benar-benar menjadi hal yang baik, yang menjadi berkat bagi sesama kita, atau justru menjadi batu sandungan, Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, mari kita mengoreksi bersama-sama akan perjalanan hidup kita yang telah kita lewati bersama-sama di tahun 2023 ini. Sebagaimana suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus, kita tahu Paulus dalam jerih lelahnya, dia menghadapi berbagai pelayanan di sana, dan ia tetap teguh karena fokusnya itu adalah mengabarkan Injil, membawa jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu tidak heran bahwa ketika kita berada dalam Tuhan, kita juga acap kali berhadapan dengan kehidupan-kehidupan di dalam dunia, bukan? Hal itu juga akan diuji sebagai bentuk dari ujian terhadap iman kita. Maka kita perlu menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran Allah. Sebagaimana Paulus berkata kepada kita di dalam ayat yang barusan kita baca bersama, Bapak Ibu. Di hal itu diterangkan kepada kita sebagaimana dirancang, diberikan pemahaman bahwa sebagaimana dulu ketika kita berada dalam kegelapan, tidak mengenal Kristus, dan kita tidak mengenal siapakah Dia Allah, siapakah Dia Tuhan, siapakah Dia anak Allah. Tetapi ketika Kristus datang menyapa hati kita, pada saat itulah kita mengenal akan kebenaran Allah bagi kita. Satu sukacita bahwa pada saat ini Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang beruntung ketika kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita, di mana pengorbanannya, nubuatan tentang Yesus Kristus itu sudah terbukti dan sudah
terjadi bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam nats yang barusan kita baca, kita diajak sebagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, yaitu dari dalam gelap akan terbit terang. Sebagaimana kita dulu belum mengenal Allah, sekarang kita sudah mengenal Dia di dalam Yesus Kristus. Hal ini kita diajak, terang ini berbicara tentang diri siapakah yang menyatakan diri, sebagaimana yang dituturkan di dalam Yohanes pasal 4 kepada kita. Yohanes pasal 8 ayat 12 berkata kepada kita, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah disapa oleh Allah, telah diterangi oleh Allah, maka kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu perlu kita tinggalkan. Maka perlu kita mengasihkan cara hidup yang benar. Mulai dari cara hidup kita, hal itu menjadi satu kesaksian bagi dunia. Sehingga dunia bisa melihat siapakah itu juru selamat, siapakah itu Tuhan melalui kehidupan kita sebagai perpanjangan tangan Allah di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain terang itu telah menyatakan diri, menerangi kegelapan jiwa kita, menerangi kegelapan hati kita, sehingga kita mendapati diri kita menerima Yesus Kristus, hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Yang kedua, kita diajak juga bahwa ketika pertama kali kita sudah diterangi oleh firman Allah, diterangi dan disapa oleh Allah itu, maka kita memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran Allah. Bahkan ketika sang terang itu berdiam dalam hidup kita, hal itu melahirkan kehidupan yang dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka ciri khas sebagaimana karakter kehidupan Kristus muncul dalam kehidupan kita. Maka penting sekali di tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengoreksi. Apakah sebetulnya hidup kita ini sudah seperti yang Tuhan harapkan? Apakah sebetulnya hidup saya ini sudah mulia, serupa dan segambar Allah, atau sebaliknya? Maka kalau kita saat ini belum sepenuhnya seperti yang Tuhan harapkan, mari kita belajar mengoreksi sama-sama. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita perlu berkomitmen bersama-sama meninggalkan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang tidak mempermuliakan Allah, berkomitmen memulai kehidupan yang baru di tahun 2024 dengan penuh keyakinan dan iman di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulia dalam kehidupan sehari-hari ini berkaitan tentang kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan. Maka penting sekali bahwa kita perlu memelihara hidup kita yang benar, cara hidup kita yang benar, sehingga melaluinya juga Bapak Ibu, orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh melihat kesaksian hidup kita, bukan hanya di luar, tampilan di luar, tetapi akan dilihat dari dalam hati kita juga melalui kebaikan hati kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama merenung, mengoreksi cara hidup kita pada saat ini. Apakah sesungguhnya terang yang sudah datang ke dalam dunia itu sudah membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik? Atau pribadi-pribadi yang tidak memuliakan Allah? Sehingga dengan demikian juga Bapak Ibu, hal itu terbukti, hal itu akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk sama seperti sebelum kita mengenal Allah. Mulia dalam kehidupan sehari-hari ini bukan hanya berbicara bagaimana hidup kita, rohani kita kudus benar, tetapi berkaitan tentang cara hidup kita yang seturut dengan kehendak Allah. Biarlah tahun ini menjadi
tahun yang baik bagi kita, mengakhiri tahun dengan baik dan mengawali dan menyongsong tahun 2024 dengan penuh keyakinan dan iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Allah yang mengasihi kami, yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan, dan segala nubuatan telah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itu semata-mata karena Allah sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kiranya di tahun ini, di dalam kami mengakhiri tahun, kami benar-benar boleh mengoreksi kami, memperbaiki diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi penurut-penurut Allah, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan sekali lagi kepada kita selamat mengakhiri tahun 2023, selamat menyongsong tahun 2024 dengan penuh keyakinan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.